Sobat DHB, ketemu lagi bareng si manis jembatan Ancol. Si ganteng kalau mereferensi orang ganteng di DHB. Nah, kali ini kita akan ngebahas. Ini 2021 loh. 2021 kita harus punya jargon baru. 2021 gitu. 2021. Regenerasi. Iya dong. Harusnya ganti hostnya. Yang lebih muda. Bentar lagi mau apa? Cuti. Cuti. Enggak loh, bentar lagi. Kita masih di sesi serinya podcast Pimpinan Ormawa di DHB. Biar kamu tahu sih kenapa sih bilang DHB itu buat kamu beda. Memang beda banget. Ternyata kemarin, ya. Pimpinannya aja tuh ada organisasinya juga. Banyak. Organisasi khusus pimpinan. Ibunya organisasi ini sekarang. Bapaknya Pak, kan cowok. Oh iya. MPOM. Kita hadirkan sekarang pimpinan MPOM atau yang kalau di ketatanegaraan itu bisa MPR DPR lah, lembaga legislatifnya yang memang mengawasi kinerja dari eksekutif. Benar nggak gitu ya? Ribet lah pokoknya kerjaannya. Kita langsung nanya, kita tanya ngapain aja sih mereka. Nah, ada Kang Bima. Oh ini Bima. Orang mana Kang? Lamun di lampu wayang itu jamu badag Bima itu. Gede sih apa sebenarnya? Cuma duduk aja. Ini lagi puasa. Atau mungkin dia kekurangan ini aja. Dia puasa Daud terus. Nah, kenalan dulu bagi Nana aja. Dari mana ini Kang Bima? Kang Bima. Ya, perkenalkan nama saya Bima Sakti, saya dari Belitung. Dari Belitung. Kok Bima Sakti itu kayak merek ini? Dia pemain sepak bola. Oh, oke. Dari Belitung. Iya, saya dari Belitung. Oh, Sumatera. Sumatera gitu, Belitung Sumatera. Sumatera. Oh. Dari mana? Aku pernah ke Belitung. Bapak nggak tahu Belitung di mana? Ya, aku kan naik pesawat aja kan, turun, ya udah kan. Tapi panas kan sana. Panas, ya, Pak. Iya tuh. Gila. Emang di Sumatera ada tempat yang dingin? Itu kan kampung halamannya Yusril Ihsan Mahendra ya? Ya, Ahok juga. Oh, dia ini yang main itu loh, Pak. Yang sekarang pelangi saya. Yang jadi batunya? Iya. Yang jadi radionya, Pak, kebetulan. Jadi radio saya. Jadi radionya. Bapak guru. Yang di SD. Itu memang di sana ada ininya nggak ada? Ada, Pak, ada museumnya. Andrea Hirata itu. Ada yang museum Andrea Hirata Belitung itu bagus banget pantainya. Oh, keren banget lah, itu surga dunia. Jadi kayak lautnya biru. Terus ngapain ke Bandung? Saya cari ilmu. Cari ilmu. Di Belitung nggak ada ilmu? Ada sih, di Belitung ada akademi keperawatan. Ikan, misalnya. Kenapa masuk DHB sih? Mau tanya. Jauh banget loh Belitung. Apa ya, alasan saya Tahu masuk DHB dari mana? Tahu DHB itu dari kakak sebenarnya, karena basic kakak saya adalah kesehatan. Dan dia alumni sini bukan? Bukan, dia alumni Poltekkes. Oh, kakaknya Poltekkes nyaranin adiknya Ke DHB. Ke Dharma Tahu Husada. lah ya. Bisa gitu sih. Itu keren banget, kakaknya di Poltekkes nyuruh adiknya masuk DHB. Itu luar logika banget. Terus sekarang adiknya tuh jadi ini loh, jadi wakil ketua. Bukan wakil ketua. Jadi ketua. Jadi ketua pimpinan. Ketua ya? Pimpinan. Jadi ketua pimpinan. Pimpinan MPOM. Ketua di atas ketua dan tua-tua. Dari Belitung loh. Tanya dulu ini tadi, kenapa sih bisa masuk DHB? Saya dari kakak saya disarankan untuk masuk kesehatan karena peluang kesehatan itu luas. Di sana itu. Ya di sana khususnya. Jangan-jangan nggak mau pulang, Pak. Kayaknya. Dia lagi mencari sesuatu yang membuat. Udah punya pacar belum? Belum gitu, belum. Semester berapa? Belum 3. Udah ini speaknya luar biasa. Ini semester berapa? Saya semester 7. Hah? Semester Lagi 7. nyusun. Semester 7? Totalitas dong. S1. Iya kan totalitas. Kan karena aku tuh kan biasanya kan kalau mereka sudah semester 5, 6 dia udah berhenti ya. Fokus ke sendiri, dia masih total. Ya pokoknya jangan sampai lah kuliah mengganggu kreativitas di Kegiatan. luar. Kuliah. Kenapa bisa masuk DHB tuh tadi? Dari kakak saya karena peluang kesehatan juga saya cenderung emang suka di lapangan lah. Suka tindakan. Tindakan dan alhamdulillahnya diwadahi nih di keperawatan. Saya keperawatan kebetulan. Masalahnya sekarang kenapa sih ke DHB? Iya, karena banyak banget kampusnya yang lain. Nggak tahu, kakak aja. Iya, kakak aja, saya ngikut kakak aja. Iya. Referensinya cina berarti bagus. Ya, referensinya bagus waktu itu. Karena kan waktu itu dibawain Waktu brosur. itu sekarang juga. Enggak, waktu itu saya sampai sekarang DHB itu bagus. Saya waktu itu dibawain brosur gitu, dibawain brosur gitu, dikasih tunjuk, ini loh. Dibawa ke Belitung. Iya, dibawa ke Belitung brosurnya.
Berarti dia Inilah Kenapa kelebihannya. nggak di foto itu brosur di pantai? Kapan ke Rehab? Kapan ke Belitung? harus nanti buat itu ya status. Saya pulang juga Dia udah belum. 10 tahun mau nggak pulang? 10 tahun ke depan kali. Oke, sekarang kita bicara Iya, MPOM. baik. MPOM itu apa sih? MPOM. Kenapa harus ada gitu? Kenapa Oke. sih kan pimpinan mah bisa bergerak sendiri? Kenapa harus ada itu? Oke, sebenarnya jauh dari napak tilas, jauh dari Jauh banget ya. tahun sekarang lah, maksudnya balik ke zaman dulu pas pertama muncul Ikatan Mahasiswa itu yang sekarang jadi BEM. Oke. Nah, sebenarnya asal mulanya itu dari sana, bahwa ketika muncul IKMAS atau BEM yang kita sebut sekarang perlu nih dipantau, perlu nih dikontrol oleh Kan lembaga ada yang lain. kontrolnya ya. Karena kan BEM atau IKMAS yang dulu itu adalah badan eksekutif atau eksekutornya atau yang mengelola suatu program. Nah, kita lah sebagai Pengawasnya. Ya. Oke, jadi programnya selama kepengurusan BEM itu kita mengawasi Kita yang efektivitas. mengawasi. Jadi nggak bisa dibiarin aja gitu ya. nggak bisa dilepasin secara Karena juga yang menyumpah presiden terpilih itu kan Iya. MPOM. Oh, nah terus syarat untuk menjadi MPOM. iya apa sih? Kita sebagai MPM itu di ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga kita jelas tertulis bahwa itu adalah ring 1. Sebelumnya ring 1. Ring 1 itu pimpinan organisasi, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Minimal itu. Minimal itu. Kemudian juga telah melaksanakan sekolah pimpinan. Oh, ada sekolahnya. Sekolah pimpinan. Nah, itu di mana sekolah pimpinannya? Sekolah pimpinan itu sekarang udah berjalan 4 angkatan. Oke. Dan sekolah pimpinan itu tergantung dari MPM-nya mau di mana segala macamnya. Sekarang nih lagi berjalan yang namanya sekolah jadi sekarang pimpinan. juga MPM sekarang lagi Ya, mengadakan. lagi berjalan sekolah pimpinan 5. Oh. Angkatan ke-5. Oh. Jadi semua pimpinan organisasi Harus itu sekolah. sebelum menjalankan organisasinya harus sekolah pimpinan dulu. Ya, harus Biar kita sekolah. masalah- Kalau ketatanegaraan itu namanya Lemhanas mungkin ya. Lembaga Ketahanan Nasional. Nasional. Meren. Karena kan semua kepala daerah pasti ikut Lemhanas Iya. kan. Iya. Jadi Tapi kenapa masih banyak yang korupsi, Pak? itu kan mental. Itu mental. Makanya harus ikut IGI. Jangan nggak sih. Yang mengawasi kan MPOM Kita sekarang bukan cuma BEM doang yang diawasi, tapi semuanya. Kenapa nggak bikin KPK juga? Bisa yang korupsi pada dana ini kan bansos. bagian Kebetulan dari dana kita KPK kecil-kecil, juga. jadi nggak bisa Tapi bagian nanggung dari lah. KPK juga kan. Iya, ada bagian mengawasi KPK juga. kinerja efektif. Tangkap tangan 2000. Paling gede juga 1 juta itu kan. Tapi 1 kan juta mah memang saya kira teman-teman di organisasi juga concern ya karena Ya. di pengawasan dari ini. Ada Rapim, ada Rakor, ada semacam Sekarang anggotanya ada berapa? Maksudnya kayak membutuhkan berapa orang sih untuk memanage ini? formasi gitu? pimpinan MPM itu berapa? Struktur kita ada 6 orang sekarang. 6 orang. Ada pertama ketua umum, ketua 1 sampai ketua 5. Berapa? Dan tiap ketua itu memang membidangi Ya, ini masing-masing. punya bidang masing-masing. Saya ketua umum sebagai yang mengkoordinir ketua-ketua yang lain. Oke. Kemudian ada ketua 1 sebagai kesekretariatan, itu yang bertugas untuk administrasi dari organisasi, misalkan persuratan, Pengawasan ya? pengaturan kesuratan kayak gitu, pengawasan kesuratan BEM dan lain-lain. Oke. Itu oleh ketua 1. Ketua 2 itu kebendaraan, keuangan. Kemudian ketiga itu ketua yang mengawasi secara langsung ke BEM. Oh. Jadi khusus untuk BEM. Oh. Jadi emang Ketua masih 3 ada khusus BEM aja. Nah, kalau ketua 4 itu untuk ormawa lain kayak tadi IGI, mungkin arteri dan lain-lain itu oleh ketua 4. Dan satu lagi ketua 5 itu mengawasi secara umum mahasiswa. Semuanya? Ya. Oh. Mahasiswa itu melalui koordinasi oleh ketua mahasiswa atau KM kita sebut. ketua kelas masing-masing ya. Ya. Aspirasi dari mereka seperti apa sih? Apakah program dari Ormawa ini dirasakan oleh mereka Ya, gitu kan? seperti itu. Dan nanti MPR itu menyerap aspirasi itu kemudian disampaikan kepada pimpinan Ya, Ormawa. kepada pimpinan ya. Ormawa. Untuk di follow up. Khususnya- Program kamu ini belum efektif gitu ya. Nah, itu. Oh. Khususnya ke BEM sih, karena kan BEM selaku pengelola. Oh. Langkah-langkah apa kan kalau misalnya dilihat kan sekpim jadi cikal bakal pimpinan yang sudah dibentuk itu kan disekpimkan dulu nih. Ya. Berarti kan kawah candra di mukanya pimpinan Ormawa di Apa DHB itu? itu adalah sekpim. Adalah sekpim. Apa nih trik-triknya bagaimana supaya sekpim ini bisa Berjalan efektif bener, maksimal gitu? Jadi selama perjalanan sekpim udah 5 angkatan itu beda-beda nih sistemnya dari mulai angkatan Iya. pertama terus ada perbaruan hingga sekarang. Saya alumni sekpim 4 berbeda dengan sekpim angkatan 5 sekarang karena saya yang pegang. Oke. Kalau yang sekarang itu kita bagi ada 7 materi. Pertama
nilai 7 budi utama kepemimpinan dan nilai 7 budi utama, kedua itu tentang etika kepemimpinan, ketiga itu tentang komunikasi, keempat itu tentang retorika, kelima itu tentang manajemen waktu, kemudian yang keenam itu tentang problem solving, kemudian yang ketujuh itu tentang motivasi organisasi. Nah, 7 itulah yang akan mereka bawa ke organisasinya masing-masing. 7 materi itu. Okay. Itu beserta dengan simulasinya juga. Jadi pembekalan ininya ya? Ya, pembekalan personal mereka sebagai pimpinan. Okay. Jadi spiritnya dulu harus ditanamkan dulu. Ya. Keren banget ya Pak DHB ini. Sampai memikirkan untuk punya MPR. Pengawasannya dong. Jadi memang benar-benar quality controlnya terjaga kan ya? Iya. Dan ini MPM ini dari orang-orang kader dari pimpinan-pimpinan sebelumnya. Ya, dan pasti dengan syarat-syarat khusus. Iya dong. Dan tidak bisa. Apa lagi dong? Yang membuat jadi speechless gini itu ya. Jadi kayaknya sempurna banget gitu ya. Jadi kayak kalau untuk program-program gitu, program-program ke depan. Kita cuma punya 2 program. Pertama sekolah pimpinan dan satu lagi musyawarah besar. Tuh gak akan bisa nanyain program sosial gitu Bang. Gak ada, karena kan mereka mereka kan mengawasi. Mereka baku. Dia cenderung kaku lah mungkin cenderung ya. kaku. Jadi tapi yang keren banget, aku gak nyangka ternyata DHB itu memikirkan untuk punya MPOM. Iya. Jadi kayak ternyata ormawa itu yang banyak itu diawasi dan tidak kontrolnya ini gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya presiden nggak benar ya ditinggal dipanggil peringatan gitu ya. 3 kali. Kalau dia itu dimakjulkan gitu ya, bisa jadi. Bisa, kita punya hak itu. Daripada terjadi demo ya? Iya. Iya. Jadi di DHB itu nggak mengizinkan demo tapi aspirasi terserah. Keren banget kan? Keren banget. Nah, terakhir nih. Bima nih buat teman-teman apa sih yang ingin disampaikan buat sobat-sobat DHB gitu ya? Yang misalnya yang tadinya ngapain sih organisasi gitu ya? Males lah. Gitu kan, terus lebih jauhnya Mending jadi kupu-kupu malam. Atau bisa jadi sobat-sobat yang belum gabung DHB sih, kayaknya kamu harus gabung deh gitu kan. Sok dari yang belum aktif di organisasi dulu deh. Dari yang belum aktif organisasi ya, bahwa kupu-kupu itu adalah pilihan yang salah ketika kita berada di lingkungan yang sekarang aktif banget gitu. Pilihan yang salah karena sayang banget bahwa ini tuh buat kita ke depannya, modal buat kita ke depannya, soft skill kita itu diasah sekarang. Buat nanti ke depannya pas dunia kerja itu gak ada kesempatan lagi buat belajar. Kesempatan kerja itu udah berarti sekarang nih belajarnya, pas udah kerja itulah berarti hasil dari belajar kita selama kuliah. Ya berarti habiskan gagalmu di masa muda. Ya. Selama kuliah tuh belajar aja terus. Belajar organisasi capek, waktu terbuang, bucin mah, cinta mah bisalah sedikit. Salam cinta. Iya, tapi cinta organisasi pas udah kerja mah cewek-cewek mah datang lah ya. Iya, persis. Dan saya tahu banget nih Bima perjuangannya luar biasa, salah satu mahasiswa yang saya kagumi. Dia effort, semangat kerjanya luar biasa, yang memang dia nggak mau tergantung sama keluarga, meskipun mungkin keluarga membantu juga, tapi gue ingin jadi diri sendiri deh gitu kan. Bisa nggak ngomong motivasi ke sobat-sobat DHB di sana ketika mungkin dia punya keterbatasan, ngedown, keluarganya mungkin kurang support atau supportnya terbatas deh gitu. Yang bertanggung jawab atas diri kamu adalah diri kamu sendiri. Tuh. Benar, keren yang banget. Bertanggung jawab atas diri kamu sendiri pas ngeluh. Iya benar, kita nggak bisa ngegantiin sama orang lain kecuali kan? belum sudah kawin suami. Oke, sobat DHB, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama ketua pimpinan dari MPOM. Bima Sakti, salah satu back terbaik di era. Striker, Pak. Terakhir. Striker kebetulan. Bima Sakti striker. Bukan back. Striker, Pak. Sotoy. Tapi dia sekarang jadi asisten pelatih timnas kan? Iya. Jadi pelatih. Itu cuman yang benar. Nah, pokoknya nanti kan terus podcast seru selanjutnya, Bobo. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.